Joni, silakan buka dalam doa Pak Joni. Pak Joni lagi ngopi. Nah, udah Bu Messi aja buka dalam doa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan masih beri kesempatan kami sekali lagi. Kami bisa memuji Engkau sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami percaya tidak ada batas untuk kami bertemu dengan Tuhan. Dan kami percaya di tengah-tengah kami beribadah ada Roh Kudus yang menyertai ibadah kami. Dan kami percaya firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu. Maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang sudah siapkan hati kami untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mendengar firman-Mu. Urapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian pada sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jerih payah mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Apa yang mereka lakukan pada sore ini, Tuhan memperhitungkan dan Tuhan memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kuduskan Tuhan Yesus setiap peralatan yang dipakai ya Bapa, supaya semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan biar Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah Zoom kami FM di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita bersuka cita karena memang sebagai anak-anaknya kita senantiasa diberikan satu anugerah berkat kekuatan melalui sukacita surga yang selalu nyata dalam hidup kita. Nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan ucapan syukur dan percayai bahwa setiap kita tidak ada yang kebetulan dapat bersama-sama, bahkan bersama hambanya Pendeta Lukas yang Tuhan sudah utus dan urapi untuk membawakan, untuk membagi sukacita surga bagi kita semua. Percaya dan terima anugerahnya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan pada semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata di tubuhmu. Terima sukacitanya, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Jangan sorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersukacita, sebab di dalam Dia, saudara, Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dan kita percaya Dia Bapa yang baik, yang memberikan yang terbaik bagi kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya
taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan saudara yang bersukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dia dahsyat. Dia dahsyat bagi kita, saudara. Karena itulah di dalam Dia kita dapat bersukacita, bahkan dikatakan dunia tak akan sanggup berikan. Dia ada mendampingi setiap langkah, berikan kekuatan, janjinya telah dituliskan dalam hidup kita. Haleluya. Dialah sukacita kita. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Katakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Wow. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, haleluya. Ada sukacita, saudara? Adakah sukacita? Saya ingat lagu lama, ya. Dulu waktu sekolah minggu saya diajarkan di guru sekolah minggu selalu mau melihat senyum di muka anak-anak sekolah minggu. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Saudara, ternyata senyum itu memberkati kita, saudara, ya. Tuhan sudah menciptakan sebuah wajah kita yang terkoneksi dengan urat-urat sampai saraf-saraf kita, dan bahkan sebenarnya itu dapat memicu ya sesuatu sukacita. Itu senyum itu bisa memicu sesuatu ketenangan dalam jiwa kita. Ya, ada surveinya saya. Jadi guru sekolah minggu sering tanya buat kita, adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus, Raja damai itu di hatimu bertata. Adakah damai? Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus, Raja damai itu di hatimu bertata. Ya,
Lalu murid-murid menjawab, ku punya damai yang melimpah, sebab kasihnya tercurah. Damai sejahtera yang buatku bahagia dan berwajah gembira. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam sukacita wajah kita pasti gembira di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Baik, kita bersyukur. Siapkan hati kita sore ini. Terima kasih untuk kehadiran Pak Pendeta Lukas di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama mengingat bahwa apapun posisi, kondisi kita hari ini, apapun keadaan kita hari ini, kita mengingat bahwa kita telah menjadi milik Tuhan yang dipersiapkan. Dia bahkan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia membentuk dan membuat kita, membawa kita dalam satu posisi menjadi seorang yang penyembah di hadapan hadirat Bapa melalui Yesus Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap rencanamu dalam hidup kami. Terima kasih bahwa kami masih bernafas, memberi sebuah tanda bahwa pekerjaanmu dalam hidup kami belum selesai. Kami mau terus ada di dalam rancanganmu Tuhan. Perkenananmu dalam setiap apapun yang kau percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, katakan Bapak Ibu, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi kita katakan pujian dan syukur kami bawa saat ini Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh,
berbahagia di matamu, segenap hidupku bersembahkan, segenap hidupku bersembahkan, segenap hidupku bersembahkan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan atas puji dan sembah kami. Namamu dipuji, dimuliakan. Datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu saat ini atas kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Ya, silakan hambanya, Pendeta Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Oh, langsung ya? Ya, Pak, silakan. Oke, puji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, biarlah sebentar kami mau sharing firman Tuhan berarti kami semua yang hadir di tempat ini dengan kesederhanaan kami, keterbatasan kami, Tuhan lakukan untuk kami dimengertikan tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Suara saya cukup jelas ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bagus. Saya bersyukur pertama terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus ya yang kita bisa berkumpul di tempat ini. Disinggung tentang kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas, memuji, memuliakan Tuhan. Yang kedua, saya berterima kasih kepada pendeta pemingguan yang memberikan kesempatan saya bisa hadir membawa sharing di komunitas ini. Tuhan berkati. Nama saya Lukas, istri saya satu dan satu-satunya. Tentunya tidak boleh dua ya, bertobat ya. Anak saya dua. Ya, saya memang asli dari Jakarta, istri dari Kalimantan Barat, Pontianak. Nah, kami pelayanan selama ini pelayanan di GBI PRJ 37 di bawah pengembangan Dr. Yanto Singko Putra. Puji Tuhan, terima kasih perkenalan pada hari ini. Saya bersyukur dikasih kesempatan untuk membawa tema tentang hidup ini pilihan ya. Pilihan. Saya akan buka PowerPoint-nya. Sudah bisa dibaca ya? Ya, tema pada siang hari ini tentang hidup ini sebuah pilihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan berbagai orang yang ada, berbagai suku yang ada, berbagai jabatan, pendidikan, dan sebagainya. Tentu apa yang kita kerjakan itu ada pilihan yang kita lakukan. Terutama juga buat anak-anak Tuhan, ketika kita memilih sesuatu, itu ada konsekuensi yang kita terima. Memilih yang baik tentu juga akan terima yang baik. Memilih yang tidak baik juga tentu akan terima yang tidak baik. Manusia ini tentunya tidak pernah puas dalam hidupnya, ya. Apalagi kita orang-orang yang percaya, saya melihat berbagai banyak ketika orang-orang Kristen menghadapi permasalahan-persoalan, dia memilih sesuatu yang dalam tanda petik buat saya bukan utamakan Tuhan, tapi mengutamakan dengan kekuatannya. Kita salah satu contoh
ketika manusia pertama diciptakan Tuhan, Adam, ketika dia dibentuk dari tanah dan dihembuskan dengan nafas Allah, menjadi makhluk hidup ini, Tuhan berpesan kepada Adam bahwa di Kejadian 3, di Kejadian ya, di Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan berkata, memberi perintah kepada manusia semua pohon ya taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik, yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pastilah tentunya ketika Tuhan bicara, Hawa belum diciptakan. Tapi ketika Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, Adam juga menyampaikan hal yang sama kepada Hawa. Tapi ketika mereka begitu menikmati di Taman Eden, di Alkitab dikatakan ada seekor ular yang mencoba menggoda Hawa dengan memberikan firman Tuhan bahwa semua pohon yang di taman ini tidak boleh dimakan. Pengetahuan baik dan jahat ini boleh dimakan. Hawa berkata bahwa tidak, semua pohon yang ada tidak kami boleh makan, tapi pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh kami makan, nanti kami mati. Mereka tahu persis tentang hukuman Allah. Mereka akan mati. Tapi Alkitab berkata bahwa Adam dan Hawa melakukan itu. Dia memilih kehendak bebas. Kita percaya bahwa waktu Tuhan ciptakan kita adalah free will. Free will itu kehendak bebas. Memilih yang baik dan tidak baik. Tuhan sudah pesan kepada Adam, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi mereka berdua memakannya. Ini pilihan. Pilihan yang dilakukan Adam dan Hawa. Apa konsekuensinya dia terima? Kutukan. Ya, mereka dikutuk, ular dikutuk, ya, Adam dikutuk, Hawa dikutuk, dan mereka dikeluarkan ya dari Taman Eden. Nah, ini pilihan buat kita. Juga Tuhan perintahkan buat kita, ketika kita memilih sesuatu yang baik dan tidak baik, itu ada konsekuensinya. Kita lihat di dalam pokok poin kita tentang Yohanes 15 ayat 16. Dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita tahu ini satu perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita, tentunya orang percaya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya percaya kita semua nih hamba-hamba Tuhan, banyak orang dipilih, banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang yang menggunakan, mohon maaf, ketika saya melihat, karena saya sering berkomunikasi dengan gereja-gereja lain. Sebelumnya saya di CBN, kalau Bapak tahu CBN itu yang menayangkan tentang solusi di SCTV. Sampai sekarang pun masih tayang tentang kesaksian-kesaksian bagi orang diberkati, rumah tangga dipulihkan, yang sakit disembuhkan. Saya bergabung di CBN, yang menjadi ujung tombak dari CBN itu sendiri, melihat berbagai gereja yang ada di seluruh Indonesia, karena saya tugasnya adalah sahabat 24, adalah konselor 24 jam. Jadi saya mengonseling banyak orang se-Indonesia dengan adanya tayangan solusi ini. Tayangan solusi ini adalah dari hasil tim kita, tim saya, tombak itu, ketika mereka kita konseling, kita doakan, setelah pulih, mereka disembuhkan, dari sembuh itu, contohnya penyakit kanker, ketika kita doakan sembuh, dan kita tanya,
Memang sudah sembuh? Sudah. Tanya dokternya, sembuh? Sudah. Tanya keluarganya, sembuh? Oke. Kita tanya, mau nggak kesaksiannya dipublish di televisi? Mereka siap. Nah, dari kesaksian itu mulai kita saring, dan mereka mulai di syuting dan ditayangkan di SCTV. Itu kesaksian-kesaksian yang menjadi luar biasa berkat seluruh Indonesia. Nah, mereka memilih untuk ikut Tuhan. Dari banyak persoalan seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia, saya bekerja sama dengan semua gereja yang ada di Indonesia, karena setiap jiwa yang saya layani, saya harus berikan. Misalnya di Papua, saya harus bekerja sama dengan gereja di Papua, saya harus sampaikan kepada pendeta tersebut, ini ada jiwa dari hasil konseling dari CBN. Dia di Papua, Papua Barat misalnya, ini alamatnya saya kasih, ini kasusnya seperti ini. Pendeta itu langsung telepon hubungi mereka. Nah, saya melihat di gereja-gereja di seluruh Indonesia, ada orang-orang yang betul-betul mencari jiwa yang sungguh-sungguh, yang Tuhan berikan, yang Tuhan perintahkan buat mereka. Tapi ada gereja juga yang, mohon maaf, ketika saya berikan jiwa ini, dia abaikan. Dia merasa bahwa, udah nggak apa-apa. Merasa bahwa, iya, 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 tapi tidak dilakukan apa-apa. Saya bersyukur, eh, saya banyak dari tayang solusi ini, saya banyak ditelepon, karena saya nggak mau tayang ini fotonya, karena berbahaya. Dari eh, dari agama-agama seberang, ya, datang ke saya, minta di konseling, dan kita datangin orang-orang yang cukup radikal. Saya nggak mau sebutkan, orang ini kita layani, 3 kali kita temui, dia bertobat dan terima Yesus, dan dibaptis. Sekarang jadi penginjil. Nah, pelayanan konseling ini mereka bisa langsung ketemu onsite. Kalau masih di Bandung saya bisa layani, tapi kalau di luar kota, itu saya berikan kepada pendeta-pendeta yang ada, berbagai gereja yang kita kerjasama, interminasi dengan gereja-gereja yang di sana. Nah, ini satu berita yang benar-benar yang Tuhan berikan buat kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi. Pergi ini kan kita tidak bicara tentang ke suatu tempat, daerah, satu negara, atau satu tempat kota wilayah seluruh Indonesia, tidak. Kita pergi ke tempat-tempat yang tetangga kita yang belum mereka dilayani, orang-orang yang belum mengenal kebenaran, harus layani. Kita pergi. Pergi ini tidak boleh duduk diam. Karena saya percaya amanat agung itu supaya mereka dijadikan semua bangsa murid Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini satu perintah yang kita harus lakukan. Dan ini saya melihat ayat ini, saya nggak mau kupas terlalu jauh, karena saya mau bicara tentang real saja. Karena waktu saya melihat bahwa ketika Tuhan memilih kita, itu dia berikan satu kuasa yang namanya kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita bisa melakukan itu kalau kita tidak punya keintiman bersama Tuhan? Dan ini pelayanan bukan bicara tentang sombongan, tapi bicara tentang fakta bagaimana ketika kita dipilih Tuhan untuk kita pergi, untuk menghasilkan buah. Ini penting buat kita. Buah bicara tentang karakter hidup kita. Karakter hidup kita lahir baru. Benar nggak kita ini Tuhan benar-benar lahir baru atau tidak? Waktu saya kuliah, ada salah satu rektor bilang begini, lahir baru itu ciri-cirinya adalah orang yang suka menginjil setiap hari. Pernyataan rektor saya itu sedikit menggugah hati saya. Orang yang lahir baru itu harus menginjil setiap hari, setiap hari. Yang kedua, kata rektor saya begini, orang yang lahir baru harus punya buah-buah roh, Galatia 5 itu. Harus ada buah rohnya. Kasih, sukacita. Nah, kalau orang tidak punya itu, berarti dia bukan seorang lahir baru. Saya merenung kalau ini benar-benar ciri-ciri seperti ini. Apakah kita di Zoom ini menginjil setiap hari?
Tentu kalau termasuk saya, berarti saya belum termasuk orang-orang lahir baru. Apakah di Jumini termasuk saya? Memang sudah berbuah roh. Galatia 5 itu. Ada kasih, sukacita, dan sejahtera, penguasaan diri, kelembutan, kesabaran, dan sebagainya. Apakah kita sudah masuk dalam kategori itu? Kalau belum, berarti kita belum masuk di dalam lahir baru. Tapi ini kan pernyataan seorang rektor, di mana saya pernah kuliah. Tapi saya melihat bahwa memang ini tugas kita. Tuhan bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Banyak orang Kristen memilih-milih tempat untuk melakukan pelayanan. Mungkin di Jakarta sudah banyak. Tapi melihat ada teman-teman saya yang dia broadcast di YouTube. Dia selalu setiap hari pelayanannya saudara, itu hamba Tuhan luar biasa. Dia di Jakarta, dia penuh dengan kemewahan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, pergi ke desa-desa. Oh, bangun gereja-gereja yang rusak ke sana. Dia bingung. Kenapa seperti ini Tuhan? Biayanya seperti apa? Tuhan bilang, aku akan cukupkan kebutuhan untuk pergi ke semua Indonesia, Pulau Indonesia, cari gereja apapun yang rusak kamu bangun. Dia ikuti perintah Tuhan. Dia lakukan itu. Dia ke Kalimantan, dia harus tidur di hutan berhari-hari untuk cari gereja yang di daerah yang dekat hutan-hutan. Ada GPDI, dia bangun. Gimana caranya dipakai motor bawa alat itu, saudara? Karena mobil nggak bisa masuk. Dia harus terbangi sungai. Dia harus lakukan itu naik gunung, turun gunung bisa 3 hari ke gereja itu. Dan dia bawa peralatan material untuk bangun gereja itu. Ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Dia bangun dari nol bisa 100 juta. Itu dia bikin yayasan sendiri sampai, Tuhan kalau memang Tuhan kehendaki, biar dana ini Tuhan ada yang mentransfer rekening saya. Puji Tuhan ternyata ada. Dan hari ini udah berapa tahun dia melakukan itu. Dan dia share sama saya. Kadang-kadang saya malu sama dia. Kamu terbeban dengan pelayanan kami, Pak Lukas. Gitu. Ini ada rekening saya. Dia buka rekeningnya. Kadang-kadang saya mau kasih berapa. Karena pelayanan dia, saya sedikit tapi gara-gara apa. Setiap hari dari gereja di Jakarta yang cukup bagus. Dan dia mau ke desa-desa untuk gereja lain. Mohon maaf, bukan GBI. Gereja yang ada mau gereja apapun. Di kampung-kampung sampai ke Papua. Sampai suku-suku. Mana dia masuk. Tapi melihat hal itu. Ini dia bilang, ini saya melakukan karena Tuhan sudah milih saya. Saya mau melakukan perintah Tuhan. Berarti artinya dia peka dengan suara Tuhan. Apakah dia termasuk orang lahir baru? Nah itu kan yang bisa melihat hati kan Tuhan, bukan kita. Nah kita disuruh supaya pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Buah bicara tentang karakter. Bagaimana buah itu bisa bertumbuh dalam hidup kita kalau kita masih hidup di dalam dosa. Mohon maaf. Ya, Roma 3:23 bahwa semua orang telah berbuat dosa. Hilang kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Saya setiap hari bergumul dengan ini, saudara. Kalau mau bertobat setiap hari berdoa sama Tuhan minta pertobatan. Karena konsentrasi kita ini pikiran, peperangan terbesar adalah pikiran. Seringkali saya berdoa, Tuhan ampuni dosaku, kesalahan. Kalau enggak, saudara, kekristenan kita hanya, ya mohon maaf kalau kita tidak akui di hadapan Tuhan. Loh, kita kan cukup berdosa, cukup ngaku sekali. Kok bisa berkali-kali? Saya pribadi seperti itu. Karena kita harus berhadapan dengan keluarga, kita berhadapan dengan orang. Saya banyak melayani jemaat-jemaat yang memang berhadapan langsung, yang minjem uang, yang perlu pertolongan, harus bayar kontrakan dan sebagainya. Itu fakta yang saya alami dalam pelayanan saya hari-hari ini. Nah ini kita tidak boleh, bukan rahasia umum lagi ketika jemaat sekarang melihat kita bukan bantuan doa saja sekarang. Dia minta langsung, dia minjem uang langsung, dia minta uang langsung, minta bayarin kontrakannya langsung. Kalau satu orang tidak masalah. Nah ini tadi kan jemaat PRJ aja cukup banyak, ribuan orang.
Ada 100 orang aja minjem uang ke kita. Apa yang kita bisa lakukan sih? Gereja ya support. Tapi sebatas mana gereja bisa support? Ada biaya dokumennya? Ada. Tapi kan semampu apa gereja untuk melakukan itu? Nah, ini bagian kita. Saya bersyukur kalau Tuhan tempatkan saya di Thailand, ketemu orang-orang yang berbagai macam. Dari seorang orang yang ketemu saya telepon, dia minta ketemu saya, seorang dukun, minta ketemu di Kokas, bagaimana dia menjadi dukun, tidak ada damai sejahtera, minta dilayani. Itu kamu sama saya langsung. Tiba-tiba ada telepon lagi, ternyata orang itu pembunuh bayaran yang kelas mahal, saudara. Saya nggak mau tanya, foto-fotonya udah ada semua sama saya. Ini karena cukup sensitif, makanya saya cuma cerita kesaksian ini bagaimana dia bilang, saya sering membunuh orang, tapi saya dihantui rasa yang bersalah cukup tinggi dan tidak ada damai sejahtera dalam hidup saya di luar Kristen. Saya layani berdua hadapan, saya ngeri juga ketika berhadapan dengan orang pembunuh itu. Tapi saya minta kuasa Tuhan bekerja saya. Tuhan pilih saya, kalau Tuhan pilih saya untuk melakukan perbuatan ini, lengkapi saya dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan ketika saya layani, artinya bukan kesombongan saya, tapi kuasa Tuhan bekerja atas mereka. Dan mereka membunuh ini, satu kepala bisa 5 miliar. Dan saya bawa dia ke satu perkumpulan orang-orang non Muslim, maksudnya non Kristen. Saya bawa mereka dan dilayani dan terima Yesus. Jadi orang-orang bukan Kristen datang. Nah, ini saya tahu Tuhan milih dari kelas pembunuh bayaran dari 5 juta per kepala sampai 5 miliar. Itu Tuhan hadapkan satu persatu. Ini juga taruhannya buat saya, taruhan nyawa juga. Karena terus bisa berhadapan langsung. Kalau saya salah berkata-kata, apa jadinya ini? Karena dia membunuh dengan pistol yang tidak 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 bunyi, gitu ya. Tiba-tiba teks gitu ya. Nah, ini Tuhan, saya bilang, Tuhan lengkapi saya. Supaya saya, kalau Tuhan sudah pilih saya, pergi, saya akan pergi. Dan saya tahu buah-buahnya ada yang sekarang ini. Terutama buah saya tadi. Yang pertama adalah bicara tentang buah pertobatan kita. Buah pertobatan ini penting buat kita. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa ketika kita ngaku Tuhan itu setia dan adil dan dia mau mengampuni segala dosa kita. Dan itu saya terus minta pengampunan buat Tuhan. Saya minta satu pewahyuan, satu hikmat, satu kuasa Tuhan. Saya bertemu banyak orang setiap hari dalam hidup saya. Dalam pelayanan saya. Tuhan sudah pilih. Saya percaya Bapak Ibu ini orang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan juga pilih kita masing-masing untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Jiwa-jiwa harus dimenangkan. Yang kedua bicara tentang buah adalah bicara tentang buah pelayanan kita. Pelayanan kita ini di dunia sekuler, di dunia bisnis, usaha dagang, bisa nggak menjadi teladan buat banyak orang? Kalau bisa, puji Tuhan. Buah pelayanan ini, saya diberi kesempatan uh, ketemu banyak hamba Tuhan dan saya ketemu orang-orang yang di pemerintahan, di polisi, kepolisian, undang saya untuk bawa sharing firman di angkatan darat, ya, di angkatan laut. Saya diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Saya bawakan tentang ini, memberikan satu penguatan buat mereka, biarkan mereka dipilih Tuhan menjadi seorang tentara, polisi, menjaga keamanan negara ini dengan takut Tuhan. Dan itu yang saya berikan kesempatan mereka untuk merenungkan bahwa Tuhan itu baik, sudah milik kamu, lakukan ini dengan baik. Buah pelayanan itu penting, Bapak Ibu. Banyak orang melakukan pekerjaan Tuhan, belum tentu bisa melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan pasti bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan itu belum tentu melayani Tuhan. Apa sih bedanya melayani Tuhan itu punya hubungan pribadi sama Tuhan secara pribadi?
punya hubungan karib intim sama Tuhan. Dia tahu waktu-waktunya, jam-jamnya sama Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu ya pengkhotbah, musik, usher, apalagi meluah, penginjil dan sebagainya, guru. Itu bisa dilakukan tanpa punya hubungan dengan Tuhan. Dengan skillnya, dengan kepintarannya bisa dilakukan. Tapi kuasa bobot buahnya itu bisa kelihatan. Nah, kalau orang yang melayani Tuhan punya hubungan pribadi sama Tuhan, khusus pribadi, dia akan melakukan pekerjaan Tuhan. Orang yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan belum tentu betul-betul melayani Tuhan dalam hidup. Karena dia sibuk dengan pelayanan, bisa seminggu bisa 6 kali khotbah. Saking sibuknya dia pelayanan di luar sana, pekerjaan Tuhan, dia tidak sempat punya hubungan intim sama Tuhan. Yang Tuhan mau hari ini kita punya bangun hubungan intim sama Tuhan. Makanya perkataan ini adalah bagi orang yang punya hubungan intim. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara dipilih Tuhan hari ini, puji Tuhan, dipakai dibilang musik, pembalaan, pengajaran, penginjilan, itu harus disyukur. Yang ketiga bicara tentang sebuah jiwa-jiwa. Ya, Tuhan bilang pergi, hasilkan buah dan buahmu itu. Bicara tentang buah, ada buah yang kita hasilkan yang baik, ada buah yang tidak baik. Buah itu apa ya? Saya melihat ketika kita hasilkan buah-buah, jiwa-jiwa yang kita menangkan adalah buah-buah yang murni, bukan memindahkan gereja ke gereja lain. Supaya gereja ini penuh, kita ambil dari gereja A ke gereja B. Itu bukan buah, saudara. Saya katakan itu bukan buah yang baik. Tapi buah yang baik yang memang benar-benar murni, kita hasilkan tadi. Saya bukan siapa-siapa. Saya juga berlatar belakang yang memang belum kenal Tuhan. Tapi ketika Tuhan tangkap saya dari seorang yang pemabuk, seorang yang tidak bagus, itu Tuhan tangkap menjadi alatnya. Saya tidak pintar bicara, saya tidak pintar-pintar berkomunikasi, tapi Tuhan bisa pakai. Saya main di belakang layar, tidak pernah main di depan mimbar. Tapi Tuhan pakai saya. Ini bukan bicara kesombongan, tapi bicara bagaimana kesaksian saya, seorang yang nggak kenal Tuhan, orang yang tidak ada harganya, orang yang pemabuk, orang yang dianggap terbuang dari keluarga, tapi Tuhan ambil saya dari kegelapan menjadi terangnya yang aja dan menjadi saksi di luar layar. Jujur, saya saya sendiri tidak mau menampilkan seperti di YouTube karena saya seadanya Tuhan. Oke lah, mereka yang ditampilkan di YouTube yang bagus-bagus lah, tidak apa-apa. Tapi buat saya punya pilihan. Tuhan pilih saya sendiri, punya pilihan tersendiri. Kamu di belakang layar, tapi buah-buahnya harus ada. Bukankah Tuhan minta nanti Matius 7 dikatakan begini, Tuhan aku sudah menyembuhkan orang sakit. Bukankah aku sudah menghasilkan jiwa-jiwa, menangkap banyak jiwa. Tuhan bilang, menyalah engkau pembuat kejahatan. Berarti ada yang salah di situ. Kenapa Tuhan tolak pelayanan kita? Ternyata Tuhan bukan melihat kehebatan kita, bukan kepintaran kita, tapi Tuhan lihat hati kita. Bukankah dia penguji hati dan penguji batin? Nah ini yang dia mau. Bukan lihat luarnya, tapi Tuhan mau lihat buahnya yang kamu hasilkan dalam hidup ini. Saya percaya Bapak Ibu adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Pasti juga apa yang Bapak Ibu lakukan juga pasti lebih yang saya sampaikan hari ini. Saya orang sederhana, orang yang tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan bisa pakai. Keledai aja yang bodoh, Tuhan bisa tunggangi, dipakai Tuhan. Betul, dia pakai ke Yerusalem, di mana banyak-banyak orang sana Yahudi meneriakan Hosana, Hosana bagi sang raja. Saya ini bodoh di hadapan Tuhan.
Tapi Tuhan bisa pakai. Di dalam kebodohan itu lah, kelemahan saya lah, itu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan pilih kita, lakukan. Firman ini bukan dibaca dari Kejadian sampai Wahyu, dan kita mengupas begitu dalam ayat-ayatnya dengan tafsiran-tafsiran yang hebat-hebat. Mohon maaf, tapi tidak ada satu jiwa pun dimenangkan. Kita sekolah S1 teologi sampai doktor teologi, tapi tidak ada satu jiwa dimenangkan, sayang sekali. Untuk apa? Penting, buat belajar itu penting. Saya juga belajar. Ya sekolah juga teologi. Sampai S2 saya juga teologi. Tapi ketika saya melihat ini, itu tidak apa-apanya. Paulus berkata bahwa ketika aku mengenal kemuliaannya, semua kepintaranku, usahaku, bisnisku, hartaku itu sampah. Ketika aku mengenal Yesus. Dan saya belajar dari situ. Ketika saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan siapakah aku ini? Pakai aku, pilih aku Tuhan. Supaya aku pergi menghasilkan buah. Supaya buah ini tetap Tuhan. Aku mau buah ini menjadi buah yang harum di hadapan Tuhan. Buah jiwa-jiwa ini, saudara, istri saya dulu, keluarga saya bukan orang percaya. Kami penyembah berhala semua. Tapi ketika saya bertobat dengan istri saya, keluarga saya semuanya bertobat, terima Tuhan Yesus. Keluarga istri juga ada beberapa orang yang dimenangkan. Dan saya bangga dengan Tuhan Yesus yang pakai saya untuk menjadi alatnya. Ini bukan bicara dengan kekuatan dan kesombongan kita, tapi bicara tentang bagaimana kita mau rendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa aku tidak punya apa-apa, Tuhan, pakai aku jadi alatnya. Karena Tuhan sudah pilih kita. Kadang-kadang kita hanya uh, memilih yang dari hati kita sendiri, memilih dari kekuatan kita sendiri. Saya banyak jemaat yang tanya saya, Pak Lukas, saya mau pindah gereja, kan pendetanya hebat-hebat. Saya tanya, terus kamu mencari apa di gereja A? Pendetanya bagus, Pak. Bimbingannya bagus, Pak. Kamu mencari Tuhan atau mencari pendetanya? Saya sampaikan gitu kepada jemaat. Dia kaget. Mencari Tuhan, Pak. Kalau di gereja ini yang kamu ibadah setiap minggu, emang nggak ada Tuhan Yesus. Ada, Pak. Terus kenapa ke sana? Pendetanya bagus, berarti kamu nyari pendetanya. Jadi ini yang kadang-kadang saya melihat memilih. Manusia itu suka memilih. Maunya di gereja yang besar, dipikir di gereja besar enak. Saya memilih kalau boleh memilih. Saya di gereja yang besar, di kapal yang besar, itu menurut banyak orang bagus sekali. Memang bagus sekali. Dari penataannya, manajernya sudah bagus, ya, organisasinya sudah bagus, penataan semua sudah bagus sekali. Tapi kalau saya boleh memilih, saya lebih baik satu gereja yang di pedesaan, yang hanya beberapa jemaat, yang saya bisa menikmati. Kalau boleh memilih, tapi Tuhan memilih, tidak boleh tawar. Karena memang saya dulu membangun gereja dari 10 orang, saya bentuk dari satu komsel, 10 orang, mulai banyak, saya bikin pelayanan pengembalaan. Nah, ketika mulai banyak, tempatnya diprotes, saya mesti dipanggil sama polisi, karena gereja saya ketika ibadah suaranya agak berisik. Tidak pakai peredam, karena full band, sehingga masyarakat di situ mendemo saya, dan saya dipanggil di sidang, suruh tutup gerejanya. Dan kami 7 kali pindah gereja, sampai akhirnya di pohon nangka. Semua di pohon nangka untuk ibadah, karena yang tempat kami disegel semua. Nah, itu kami pernah alami. Tapi ketika Tuhan, kalau memang Tuhan tidak pilih saya di pengembalaan, saya mau Tuhan pilih di mana? Ketika saya masuk di gereja yang hari ini cukup besar, biarlah Tuhan yang memilih saya untuk saya lakukan pekerjaan yang besar ini. Saya mulai dari hal kecil, Tuhan berikan satu hal yang besar buat saya.
Saya bukan bicara tentang khotbah di sini, saya bicara tentang share firman Tuhan. Ketika ayat yang kita baca ini, bukan kamu yang memilih, tapi akulah yang memilih kamu. Ini tidak mudah. Kalau Tuhan kadang-kadang harus menghadapi proses. Tuhan tidak pilih kita langsung naik ke atas, tapi pilih yang dari bawah. Ketika kita taat, Tuhan pakai kita. Tuhan pakai kita. Amin. Nikmati pelayanan ini. Jangan suka mengeluh. Kalau Tuhan udah milih, kita harus hadapan tuh. Persoalan, masalah, banyak-banyak. Yang mulai jatuhkan kita kiri kanan, mulai mencibir kita. Tetap ya. Itu nanti Tuhan akan bela. Kalau kita benar-benar hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur dikasih kesempatan untuk sharing firman ini. Saya bukan sedang berkhotbah sebenarnya ini, saya sedang bersaksi gitu ya. Kalau saya mau kupas firman Tuhan bukannya tidak bisa, cukup lama. Tapi saya mau bagi kesaksian ini menjadi kesaksian hidup buat kita semua. Responi pilihan Allah. Hidup ini hanya sementara. Saya banyak pelayanan kedukaan, saya tutup dengan kesaksian ini. Banyak kami ini karena jemaatnya banyak, jadi memang yang meninggal cukup banyak. Sampai di zaman COVID itu bisa sebulan 12 orang kita harus layani. Ada yang COVID dan sebagainya. Dan sampai selesai COVID pun hari ini kadang-kadang bisa 4 kali pemakaman yang saya lakukan di gereja ini. Itu tapi memang luar biasa. Tapi memang itu luar biasa ketika kita layani di gereja, di rumah Tuhan itu kan banyak orang-orang yang bukan percaya loh. Banyak berbagai agama di situ. Itulah kesempatan saya menginjil sih. Sampai ada orang bilang, Pak, saya mau dibaptis. Ada keluarga yang saya mau dibaptis. Dari firman Tuhan yang ditabur lewat kedukaan, penghiburan, itu bisa jemaat langsung respon minta terima Yesus dan juga mau dibaptis. Dari hal-hal yang main di belakang layar saya maksud ini, Tuhan sudah pilih kita, sudah dilengkapi, dikasih kuasa itu. Nah itu yang menjadi kenikmatan saya. Kalau kita melihat pakai tenaga, kekuatan kita, capek saudara. Tapi karena Tuhan bekerja, itu ada satu semangat, ada satu kesegaran sukacita, karena jiwa dimenangkan. Makanya yang pertama, buah-buah yang Tuhan mau hari ini adalah yang pertama adalah pertobatan kita. Nah, kita harus bertobat nih. Jujur, kita harus bertobat. Saya ini terus tiap hari bertobat minta maaf. Yang kedua tentang buah pelayanan. Bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Di dunia sekuler, di dunia pelayanan, apa karena kewajiban kita melayani Tuhan setiap minggu? No. Hanya karena PK, mohon maaf, baru kita bisa melayani Tuhan. Ada banyak teman-teman saya yang, mohon maaf, melayani Tuhan hanya karena PK. Kalau nggak ada PK, dia nggak mau dijadwal. Saya udah dilatih, karena saya dibesarkan dari gereja Pantekosta, yang tidak pernah, ketika pelayanan, tidak pernah dikasih apa. Saya dididik betul 10 tahun, di masa muda saya dididik 10 tahun, tidak menerima apa dalam pelayanan. Jadi sekarang itu enjoy sekali. Tidak dibayar, dikasih PK, tidak dikasih PK, itu buat saya nyaman. Melayani Tuhan. Karena sudah dibekali dengan motivasi yang benar. Kalau tidak ada motivasi yang benar, bahaya sekali dalam pelayanan ini. Yang ketiga adalah jiwa-jiwa. Apakah kita sudah melakukan amanat agung? Pergi ke tetangga, ke saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, atau ke kota-kota. Hanya saudara, Bapak Ibu yang dan saya bisa menjawab hal ini. Kalau memang konteksnya lahir baru harus menginjil setiap hari dan harus punya buah roh yang disampaikan rektor saya saat itu saya belum masuk ke situ, nah. Tapi Tuhan tahu hati saya ketika Tuhan pilih, dan saya tetap harus taat dengan perintah Tuhan, pergi cari buah jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih
buat kesempatan ini. Dengan kesadaran kami, ketika Tuhan pilih kami, Tuhan tentukan kami menjadi alat perabot-perabot kesayangan Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kami. Tuhan mau kami ini hidup di dalam takut akan Tuhan. Berubah dari orang-orang yang dulu berdosa, diubah menjadi orang-orang yang bertobat untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Kami tidak mau kenal nama Tuhan hanya karena mendengar, hanya kata orang, tapi kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Dan kami mau menjadi dampak dalam pelayanan kami, di keluarga kami. Jangan kami di pelayanan berhasil, tapi rumah tangga kami berantakan. Kami tidak mau itu. Biar itu menjadi balance buat kami. Biar kami melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan juga keluarga kami. Tuhan jagai, lindungi, pelihara, dan cukup. Yang ketiga Tuhan, kami mau Tuhan. Jiwa-jiwa ini kami mau menangkan untuk Tuhan. Kami bawa untuk Tuhan jiwa-jiwa, buah-buah yang harum. Buah-buah yang benar-benar sudah masak dan harum menyenangkan hati Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Itu kami berani pergi menangkan jiwa-jiwa. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Lukas. Luar Ya, biasa makasih. ya. Memang kita ini, hidup ini adalah satu pilihan ya. Karena di Matius 22 ayat 14, Matius 24 ayat 12, kita ini bukan hanya terpanggil ya, tetapi kita ini jadi orang pilihan Tuhan. Pendeta Lukas ini sama kayak saya ini ya, dulu penyembah berhala ya. Memang paling sulit ya kalau memilih orang yang dulu belum percaya Tuhan Yesus ya. Saya pernah diinjilin waktu ketika saya menikah dengan istri saya, nggak ada yang kebetulan anak Tuhan. 11 tahun saya degil hati, ya saya keras hati dari tahun 89 sampai 2000, sampai tahun 2000 ya, baru saya kasih izin istri untuk kembali ke rumah Tuhan, dan 2002-nya baru saya bertobat. Ya, itu usianya saya udah 39 tahun ya. Kalau orang bilang it's too late, udah terlambat, udah ketuaan ya. Tapi bagi Tuhan kan nggak ada yang terlambat. Karena saya melihat juga ada teman saya yang bertobat usia 72 tahun baru bertobat ya. Banyak hal cara Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus itu yang tadi dikatakan nambahnya ya. Free will itu ada di tangan kita. Pilihan yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana kita bisa memilih hidup kita. Apakah kita mau menjadi orang yang hanya baik atau mau jadi orang benar. Nah, ini orang benar ini yang Tuhan cari. Ya. Memang nggak mudah jadi orang benar ya. Orang benar itu sangat sulit ya. Jujur ya, bermurah hati ya. Wah, tidak membenci orang jahat, balas baik. Wah, ini yang repot nih. Ya. Tapi kalau Tuhan ajarkan secara bertahap melalui kebenaran firman itu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus itu dikatakan ya buku 1 ayat 22 ya. Bukan hanya cuma dengar firman, tapi jadi pelaku firman. Hari ini saya terberkati ya. Ini untuk introspeksi diri kita. Setiap tahun kita harus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah memenangkan jiwa tahun demi tahun. Karena itu yang diminta sama Tuhan. Berapa buah jiwa yang kau selamatkan untuk aku? Ya itu pertanyaan diagnostik ketika saya juga ikut sekolah ya. Pelayanan evangelism ya. Juga sekolah STH juga itu ditanya ya. Apakah engkau layak masuk ke surga? Nah, ini pertanyaan diagnostik. Ya, kalau kita ditanya seperti itu, kita jawabnya apa itu sama Tuhan? Ya, kita ini semua adalah dulos, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kita harus jadi pengikut Kristus yang benar. Ya.
Karena Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita melakukan pekerjaan baik. Dan kita harus fokus tetap ada di dalam Dia. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi hambanya, luar biasa ya. Pelayanan dari CBN itu juga saya tahu tuh ya solusi. Sama-sama Pak Pendeta. Ya, saya pernah juga diminta untuk solusi ya, tapi anak istri saya nggak mengizinkan untuk saya tampil di solusi ya. Jadi kan itu harus persetujuan dari istri sama anak-anak ya, keluarga baru bisa ditampilkan. Tapi puji Tuhan, yang paling penting adalah hidup kita bisa berarti buat Tuhan. Amin. Percuma kita punya usia umur panjang, tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nggak ada hasilnya. Ya. Jadi hamba Tuhan tadi yang dikatakan ya, mau S2, S3, S4, ya, tapi nggak ada buahnya. Nah, ini yang Tuhan juga pasti bingung ya. Buat apa kita mengejar sesuatu jabatan, tapi kita nggak ada menghasilkan jiwa-jiwa ya, menuai. Ya. Berarti kita ada yang salah di dalam kehidupan kita. Kita harus benahi dari sekarang. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi Pendeta Lukas Hirup Makmur. Ya, Tuhan pakai terus, ya, Tuhan pakai terus hambanya ini menjadi hamba setia yang taat, yang terus melayani Tuhan lebih sungguh lagi, ya. Buat apa kita tenar di dunia ini, orang semua kenal, tapi kalau Tuhan nggak kenal, ini yang repot ya, nggak boleh ya. Saya terinspirasi dari Matius 7 ayat 23. Hanyalah engkau berbuat kejahatan, aku tidak mengenal kau. Nah, ini yang repot. Ya, harusnya kita harus bisa dikenal oleh Tuhan. Ya, oleh pelayanan kita, perbuatan kita. Apa yang kita lakukan itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih. Boleh satu pujian, Pendeta Dodi Menat, sebelum kita masuk doa syafaat. Ya, baik. Kalau kita akan nyanyikan pujian ini, bagaimana tadi kita diajak juga mengingat untuk terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang memberi kita kesempatan dan semua hanya bagi Dia, hanya untuk Dia kita ada dan kita melayani. Ini pujian yang lama dan saya percaya kita semua tahu lagu ini. Kita nyanyikan ini di hadapan Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Allah, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu
dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ya, Bu Grace, doa syafaat Bu Grace. Kita sama-sama berdoa. Bapa, di sungguh kami menaikkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau selalu peduli kepada kami. Dan pada sore hari ini Engkau kembali menyediakan makanan bagi rohani kami. Engkau menegur kami Bapa, karena Engkau mengasihi kami. Melalui firman-Mu Bapa, Engkau melihat setiap hati kami. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh dengan kasih, inilah kami keluarga besar Family Ministry Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, ke hadirat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami, Engkau menegur kami pada sore hari ini Bapa. Biarlah kami boleh menerima firman pada sore hari ini. Kami mau Tuhan menjadi alat, kami mau diperlengkapi Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu, melayani bukan hanya pekerjaan-Mu, tapi juga terutama melayani Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. Sebagai Bapa yang harus kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan. Karena Engkau Bapa yang maha mulia, Engkau Bapa yang maha kudus, yang layak menerima pujian. Karena Engkau begitu peduli kepada kami. Tidak satu Tuhan Engkau inginkan dari kami binasa. Karena Engkau menginginkan kami semua boleh menerima anugerah keselamatan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami mau merendahkan hati kami, bertobat setiap hari, mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Biar kami boleh menjadi anak-anak yang sudah lebih dulu diberkati oleh Bapa, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sudah lebih dulu diselamatkan. Kami mau menyelamatkan saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Sehingga kami boleh menerima keselamatan anugerah ini bersama-sama Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan kami yang memilih, tapi Tuhan Yesus memilih kami. Dan kami bersyukur pada sore hari ini Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Lukas yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Tuhan Yesus, Engkau mengenal pribadinya, Engkau mengenal kerinduannya Tuhan dalam setiap pelayanannya, baik di tengah keluarga maupun di tengah-tengah jiwa-jiwa lain. Tuhan, Kau melihat hatinya. Tuhan Yesus, seperti firman yang diberitakannya, bukan dia yang memilih Engkau, tapi Engkau yang sudah memilih hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, oleh sebab itu kami serahkan, oh Bapak Lukas, hamba-Mu ini Tuhan, yang sudah Engkau pilih, Tuhan urapi, Tuhan tambah-tambahkan hikmah dalam pelayanannya, dalam kesehariannya, biar dia boleh menjadi alat dalam tangan-Mu, yang mengerti akan kehendak-Mu. Melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu ini dimanapun dia ada. Tuhan urapi, dan kami percaya Tuhan melalui sikap hidupnya, perkataan yang keluar dari mulutnya akan membawa banyak jiwa datang kepadamu. Kami serahkan hamba-Mu ini beserta dengan istri, keluarga semua Tuhan. Tuhan berkati, dan kami percaya yang menjadi kerinduan dari Pak Lukas, semua Tuhan ada dalam tanggung jawab Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu. Engkau yang memilih, Engkau pelihara, Engkau bertanggung jawab. Terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga
berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan, Bapak Hendra Winata yang menjadi koordinator bagi kami di keluarga besar Family Ministry. Tidak mudah untuk memelihara kami yang berbeda-beda, tapi Tuhan tanamkan kesabaran bagi Bapak Pendeta Komingguan maupun juga Bapak Pendeta Hendra Winata. Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, tambahkan kesabaran, tambahkan hikmat juga bagi Bapak Pendeta Komingguan maupun Pak Hendra Winata. Tuhan, kobarkan semangat baginya. Apapun yang dihadapi di tengah-tengah keluarga Family Ministry, Tuhan tetap tanamkan semangat bagi beliau Tuhan. Semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk bersaksi, semangat untuk bersekutu dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami serahkan Pak Pendeta Komingguan, kesehatannya Tuhan berpelihara, Pak Hendra Winata semakin hari semakin dipulihkan. Mereka juga boleh menjadi berkat bagi keluarga Pak Hendra Winata, Pak Pendeta Komingguan maupun bagi kami di Family Ministry. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan tahu. Tuhan melihat hati mereka khususnya dalam melayani. Juga sesuai firman-Mu. Melayani bukan hanya keluarga Family Ministry, tapi juga melayani Tuhan sebagai Bapa yang kekal dalam hidup. Terima kasih Bapak untuk kedua hamba-Mu ini yang setia ada di tengah-tengah Family Ministry. Kami juga bersyukur Pak Pendeta Dodi yang juga setia Tuhan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu dengan puji-pujian. Tuhan berkati, Tuhan tambahkan semangat juga. Tuhan talenta yang ada Pak pada Bapak Dodi, Pendeta Dodi ini Tuhan berkati. Kami percaya dimanapun hamba-Mu ini ada, Dia akan membawa jiwa-jiwa masuk dalam hadirat-Mu. Baik melalui pujian, maupun melalui firman-Mu. Engkau juga yang sudah memilih dia boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak jiwa lain. Tuhan berkati, Tuhan juga melihat hati dari Pak Pendeta Dodi. Tuhan jauh dalam hati kerinduannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hamba-hamba-Mu pada sore hari ini. Pak Sutarjo yang setia juga Tuhan. Engkau melihat hatinya. Haus untuk bukan hanya menerima firman tapi juga dalam bersaksi melayani. Tuhan berkati Pak Anfal, banyak Tuhan semua ada di tempat ini, Pak Joni Iskandar, Tuhan mereka setia, Tuhan mereka mau menceritakan kebesaran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan kami percaya Engkau urapi mereka semua dengan kuasa-Mu, kedahsyatan kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah keluarga besar Family Ministry. Jawaban daripadamu Tuhan melalui doa-doa dari hamba-hamba-Mu ini Tuhan nyatakan. Ibu Misela juga Tuhan maupun Ibu Lili Yusuf yang ada bersama dengan kami Tuhan, ada banyak ibu-ibu juga menjadi tiang doa Tuhan bagi Family Ministry. Tuhan, oleh sebab itu pelihara, pagari keluarga besar Family Ministry ini Tuhan, agar kami tetap setia seperti Tuhan Yesus setia kepada kami. Tidak hanya mendengar, menerima firman, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami, pelayanan kami, hari lepas hari Tuhan. Kami mengabarkan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan keluarga besar Family Ministry, kami serahkan Bapak-Bapak yang menjadi imam di tengah-tengah Family Ministry, dan kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk sore hari yang indah ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami. Bapak Presiden Jokowi, para menteri, wakilnya Tuhan, semua aparat keamanan, Tuhan, tetap kami berharap roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan pemimpin-pemimpin kami ini. Khususnya dalam menghadapi pemilihan umum. Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat. Kami boleh memilih siapapun. Tuhanlah yang menetapkan. Tuhan yang memilih yang terbaik bagi Indonesia,
menjadi pemimpin-pemimpin kami. Pemimpin yang takut akan Tuhan, yang membawa Indonesia masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami percaya satu saat semua lutut akan bertelut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia Tuhan. Jamah kami serahkan seluruh bangsa kami, kerinduan kami. Bangsa ini boleh dimenangkan, bangsa ini boleh diselamatkan melalui kami yang sudah lebih dulu Tuhan menerima firman Tuhan pakai. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang lemah tubuh, juga di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya mereka boleh bangkit kembali, tetap semangat, percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Ketika mereka percaya, semua sakit dapat disembuhkan. Berkati para dokter yang merawat, Tuhan tambahkan hikmat juga bagi para dokter, sehingga mereka juga bekerja dengan takut akan Tuhan, dengan tubuh yang senantiasa siap untuk melayani. Tuhan berkati hamba-hambamu yang mungkin esok hari mereka akan bertugas di gereja-gereja. Tuhan berkati, kuasai setiap lidah dari hamba-hambamu. Kuasa rohmu bekerja, sehingga apa yang diberitakan itu seturut dengan kehendakmu. Berkati jemaat, urapi juga telinga dari jemaat, mampukan jemaat untuk menerima firman dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, inilah kami pada sore hari ini, keluarga besar Family Ministry, kami datang dengan hati yang haus, lapar akan firman, dan mampukan kami dengan kuasa-Mu untuk menjadi saksi dan pelaku dari firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami pada sore hari ini. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku, kepadamulah kami semua percaya. Dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Yesus memberkati kesehatan ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan-tangan kami, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Amin. Memberkati kita semua. Terima Silakan kasih. nyanyikan, boleh dibantu dengan Bapak Sukarto. Tuhan Yesus memberkati. Pak Sukarto. Ya, terima kasih. Apa suara saya bisa didengar? Bagus, mantap.